Saya heran kok mereka tenang-tenang aja. Itu kalau di daerah saya, Pak, mungkin udah ada parang yang melayang. Jangan bercermin dengan cerminan Anda sendiri. Ya pasti Anda mengatakan, saya baik-baik saja. Nggak ada yang salah kok dengan diri saya. Harus ada yang jadi air di tengah-tengah kobaran api. Assalamualaikum Sobat Komunikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, ada satu kejadian yang pernah saya alami. Dan hal itu membuat kehidupan saya berubah, bahkan pola pikir dan cara pandang saya berubah. Itu terjadi sekitar tahun 2016. Saat itu saya masih berstatus mahasiswa di UIN Jakarta. Dan pada saat itu ada kegiatan mahasiswa yang dimana kita harus pergi ke Monas. Kami pesanlah taksi online. Jalan, kemudian di pertengahan jalan tiba-tiba mobil berhenti. Itu di pertigaan ya, di pertigaan jalan. Saya lihat kiri kanan itu sama sekali nggak ada kendaraan yang bergerak. Ada motor yang naik ke atas trotoar, kemudian ada yang saling menerobos untuk bisa keluar, sampai klakson riwahnya minta ampun, ngalahin konsernya Peter Pan. Garing! Di balik kaca mobil, saya liatin aja tuh, kok nggak ada yang marah-marah atau turun dari mobil keluarin kata-kata kebun binatang. Heran juga kok nggak seperti itu. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari kemacetan itu, saya coba tanya supir taksinya, Pak, saya heran pas macet tadi kok nggak ada yang marah-marah, nggak ada perang mulut di situ. Padahal kan banyak yang nerobos lampu merah, ada yang lawan arus sampai hampir tabrakan. Saya heran kok mereka tenang-tenang aja. Itu kalau di daerah saya, Pak, mungkin udah ada parang yang melayang. Ucap saya sambil bercanda saat itu. Ketawa supir taksinya. Dia bilang begini, itu karena semua orang tahu kalau dirinya itu salah, Mas. Maksudnya, Pak, tadi lihat kan, Mas? Ada yang lawan arah, ada yang nerobos lampu merah kan? Apa yang mereka lakukan tadi, itu mereka sadari kalau itu salah. Makanya nggak ada yang marah, teriak, atau adu jotos. Diem saya, langsung mikir, iya juga ya. Coba dibalik, mereka semua merasa benar. Yang nerobos lampu merah menganggap dirinya nggak salah, malah nyalahin lampu merahnya, kenapa cepat berganti. Atau yang naik trotoar nyalahin pemerintah, kok buat jalan kecil dan sempit. Dan seterusnya, pasti nggak ada habisnya saling menyalahkan. Perang mulut, saling lempar kata-kata yang kotor, bahkan mungkin turun di jalan untuk adu jotos. Sobat Komunikan, coba pikir deh, ayo kita merenungi bareng-bareng. Bukankah konflik seperti ini sering terjadi ketika dua pihak atau lebih sama-sama merasa benar atau mengklaim dirinya dan mungkin kelompoknya lebih benar dari yang lain? Bahayanya lagi, mereka bersedia adu jotos di jalanan dan nggak puas, mereka lanjut. Hingga akhirnya mungkin ada yang mati atau keduanya yang mati. Itu jika menyangkut person by person, perorangan. Bagaimana jika antar negara coba? Bisa saling lempar rudal kayaknya. Sebagai ilustrasi, ada dua karyawan saling bertengkar. Alasannya yang pertama mendapat perintah dari bos untuk menjaga ruangan pribadinya dan melarang siapapun masuk ke dalam ruangan tersebut. Sedang yang kedua mendapat perintah juga untuk membersihkan ruangan pribadi bos itu. Selanjutnya, bisa ditebak kan? Perang mulut dong, saling ngatain, ngerendahin, lemparin kata-kata binatang, dan sampai akhirnya lanjut keluar ruangan. Berkelahi sampai maut mendatangi. Nauzubillah. Coba, siapa di antara mereka yang benar? Bahkan, jika keduanya itu benar dan memang sama-sama benar, terus apa gunanya jika keduanya sudah berkalang tanah? Perkelahian mereka saya rasa tak akan terjadi jika keduanya itu merasa bersalah. Jangan malah selalu membenarkan diri. Contoh, hei kamu kok malah makin menjauh sih? Atau kenapa mereka tiba-tiba melihat saya dengan mata yang sinis ya? Kenapa mereka begitu, begini, dan sebagainya. Woi, ngopi dulu napa, ngopi. Nice. Pernah dengar komunikator bijak berpesan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah diri Anda sendiri, maka orang lain juga akan berbuat baik pada Anda. Kenapa mereka menjauh? Kenapa tiba-tiba teman atau keluarga Anda lari, menghilang? Ya coba introspeksi dirilah. Apa yang sudah Anda lakukan, katakan, atau bahkan apa yang sudah berubah dengan diri Anda. Jangan bercermin dengan cerminan Anda sendiri. Ya pasti Anda mengatakan, saya baik-baik saja. Nggak ada yang salah kok dengan diri saya. Anda tidak bisa menilai diri Anda sendiri dari segi sosialis. Maka tanyakanlah hal itu kepada orang lain. Ini banyak terjadi loh. Sering malah merasa nggak bersalah,
dan bahkan menyalahkan orang yang menjauhinya dengan alibi, mungkin dia iri sama saya, dengki sama saya. Oh my God. Wow. Ironisnya, malah sampai memutuskan tali silaturahmi. Terus bagaimana? Kita pasti sering mendengar di obrolan kawan atau pasangan seperti ini. Sudahlah, kita sama-sama salah, maka kedamaian akan terjadi. Atau setidaknya mereka sama-sama diam dan menyesali perbuatan masing-masing. Harus ada yang jadi air di tengah-tengah kobaran api. Dan ingat sobat, merasa benar dan salah hanya bisa terjadi dengan sehat jika ia memiliki batas. Dan batasnya itu sederhana, sebuah kerendahan hati untuk berhenti di titik jika terbukti sebaliknya. Maksudnya, silakan merasa benar sampai terbukti sebaliknya. Silakan merasa bersalah sampai terbukti sebaliknya. Jangan langsung diaplikasikan dengan tindakan. Baru dengar berita miring, langsung main tindakan. Ada yang berbeda pendapat, langsung menyalahkan. Saudaraku, Allah ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Anda membutuhkan mereka dan mereka pun membutuhkan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.